Kali kalian merasa biasa-biasa aja tuh, tetapi mau tidak mau saya harus kasih tahu bahwa dunia sedang membawa lampu sorotnya kepada orang muda. Selaras dengan waktunya Bapak Yahweh. Bapak Yahweh juga waktunya sekarang lagi menyorot orang muda. So jadi orang muda harus tahu itu. Harus tahu gelombang sedang ke arah mana. Ombak sedang menuju kemana. Harus tahu angin sedang ke arah kemana. Angin datangnya dari timur kah, dari barat kah, dari utara kah, dari selatan. Harus tahu. Semua orang sekarang harus memasang alarm kepekaan. Tahu alarm? Harus pasang alarm kepekaan. Kenapa? Saya harus katakan, kalau dulu waktu sekolah otaknya cuma satu, gue mau kuliah, mau jadi sarjana. Betul? Lalu berpikir kalau sarjana, gue pasti jadi orang yang berhasil. Kenyataannya hari ini pengangguran semua sarjana S1. Tangkap? Ternyata hari ini semua orang yang sukses di atas bukan lulusan S1. Semua rata-rata orang yang belajar di lapangan. Pandai karena ada di lapangan, bukan pandai dari dalam kelas. Ya, kenyataannya seperti itu kan. Nah, hari ini kamu harus punya tingkat kepekaan untuk melihat dunia sedang kemana arahnya. Ya, Bapak Yahweh juga sedang kemana gerakannya. Harus. Itu sebabnya di dalam 12 suku Israel ada satu suku yang bernama suku Isakar. Ya, dia itu adalah suku yang punya tingkat kepekaan lebih dari saudara-saudaranya. Suku Isakar adalah suku yang sangat tahu kapan mau hujan, kapan mau badai, kapan contohnya. Seperti itu. Mereka sangat peka dengan lingkungannya. Itu adalah karunia yang Bapak Yahweh berikan kepada satu di antara 12 suku itu. Jadi roh yang seperti itu yang hari-hari ini harus kita minta. Ya, kita harus minta kepekaan. Kalau tingkat kepekaan ini menjadi sesuatu di dalam orang muda sekarang, maka saya akan bilang satu hari Gibeon akan menjadi tempat yang paling banyak muridnya. Ya. Hari ini banyak orang bertanya, kamu mau kuliah di mana? Enggak, aku nggak mau kuliah, aku mau yang extension. Yang cepat, dapat langsung ilmunya, langsung bisa praktek. Karena semua teori. Kenapa? Karena orang sudah mulai pintar. Yang dicari dunia hari ini bukan soal ijazah, tetapi skillmu, kemampuanmu menyelesaikan sesuatu. Itu yang dicari. Nah, bagaimana dengan firman Tuhan? Dengan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh sekarang lagi mau bilang, gelombang hari ini adalah dia inginkan orang muda yang menuntaskan agenda di akhir zaman. Kenapa? Karena posisi kita sudah di zaman akhir. Nah, orang muda itu adalah orang muda yang seperti siapa? Ada yang tahu? Orang muda seperti siapakah yang diinginkan oleh Bapak Yahweh? Ada yang tahu? Daud. Dari mana kau bisa bilang dia Daud? Karena dari sejak kecil dia sudah dipilih oleh Bapak Yahweh untuk menjadi seorang raja. Oke. Tidak ada, jangan takut. Kalau kamu memberi alasan, jangan takut disalahkan. Kenapa? Karena itu alasanmu. Kita harus menghargai apa yang ada pada dia. Menurut dia Daud, karena Daud sudah dipilih dari kecil untuk menjadi seorang raja.
Tadi Pak Janter juga ngomong Daud. Dia seorang pemuji. Karena dia seorang pemuji. Itu alasannya Pak Janter. Ya, siapa lagi yang sepakat bahwa Bapak Yahweh sedang menyorot, mencari orang muda? Seperti banyak orang muda di kitab suci ini. Banyak nama di kitab suci ini. Tetapi ada 2 orang katakan Daud. Oke, Samuel kamu bilang kenapa alasannya? Dia peka dengan suara Tuhan. Ya. Siapa lagi? Kira-kira menurut kamu Tuhan sedang mencari orang muda yang seperti apa? Seperti Daud, apa alasanmu? Karena Daud itu setiap melakukan sebuah pekerjaannya atau salah satunya contohnya dalam hal peperangan, dia selalu melibatkan Bapak Yahweh. Daud seperti Daud karena Daud tipe orang yang suka melibatkan Elohim dalam keputusannya. Oke, apa lagi? Orang baru juga boleh kok. Kira-kira Bapak Yahweh hari ini mencari kita orang muda, kira-kira yang seperti apa yang dia lagi mau cari? Joshua. Nah, bukan Joshua kau kan? Aku dong gitu, harus pede. Joshua kok tambah putih kata Opung. Benar, cocok rupanya udara di sini ya. Oke, kenapa kau bilang Joshua? Karena setiap segala sesuatu Yosua selalu tanya dulu kepada Bapak Yahweh. Berarti mirip dengan Daud. Daud tadi melibatkan, kalau ini bertanya. Oke, selalu bertanya dengan Bapak Yahweh. Yuk, yang lain nggak punya? Nggak punya gambaran. Kira-kira Bapak Yahweh pilih orang muda seperti apa sih? Seperti Musa. Kenapa kau bilang seperti Musa? Anak muda yang siap memimpin. Oke. Seperti Musa yang anak muda yang sedang suka memimpin. Oke, boleh. Itu di kalian yang mendengar itu menjadi catatan buat kalian. Karena setiap jawaban itu adalah apa yang dia pikirkan tentang orang itu. Yuk, siapa lagi? Daniel. Menurutmu seperti Daniel? Kenapa Daniel? Imannya tidak digoyahkan. Imannya nggak bisa digoyahkan. Oke. Ada lagi? Kaleb. Walaupun tua dia kan merasa bersemangat terus, merasa muda. Karena jiwa muda adalah jiwa yang berkobar-kobar. Oh, kalau Kaleb itu bagian kami lah itu. Bapak Yahweh lagi cari ke orang-orang seperti Kaleb. Ya kami, bagian kami. Umur Opung boleh 80 tapi kekuatannya kalah kalian semua. Iya. Gitu. Ayo, Kaleb untuk orang tuanya. Ya. Kira-kira kalau Bapak Yahweh sekarang mencari ke orang muda, seperti siapa yang dia inginkan? Paulus. Oke, kenapa kau bilang Paulus? Paulus suka apa? Oh, artinya berkasutkan kerelaan, ya. Paulus orang pribadi yang berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, tidak bermotivasi untuk mencari. Lihatnya ke sini aja. Biarkan dia mengangkat barangnya sendiri. Ya, rela mengangkat jadi. Jadi salah dia ngomongnya. Ya, memiliki kasut kerelaan. Ya, memberitakan Injil tanpa motivasi, mencari kekayaan. Oke. Itu boleh sah dia ngomong seperti itu. Berarti dia punya gambaran Paulus. Oke, yang lain? Timotius, Ma. Hah?
Timotius. Timotius. Kenapa Timotius? Karena Timotius adalah salah satu yang paling muda dari semua rasul. Kan Paulus katakan janganlah seorang pun menganggap engkau rendah, engkau muda. Kan di situ dia katakan kepada Timotius. Jadi di situ Timotius walaupun dia paling muda, tetapi semangatnya itu untuk memberitakan Injil luar biasa, Pak. Jadi kamu mau bilang dengan kata lain, Bapak Yakwe lagi mencari orang muda yang punya semangat seperti Timotius. Jadi bukan orang muda yang lembek, bentar-bentar nangis, cengeng, rindu, aduh ini ku sakit, aduh kucingku udah mau mati di sana, gitu. Ya, jadi mencari pribadi Seperti Timotius yang kuat ya, nggak lebay ya. Ya nggak lebay. Hati-hati kamu. Lebay itu bisa salah nanti. Ya, oke lanjut. Ada yang lain? Seperti Ayub. Oke, orang muda seperti Ayub. Saya tidak tahu Ayub umur berapa, tapi oke lah. Apa yang kau pikirkan? Hah? Tahan uji terhadap pencobaan-pencobaan yang dialami. Oke, seperti Ayub. Apalagi? Stefanus. Kenapa Stefanus? Dimanapun dia berdiri, dia akan selalu memberitakan, dan walaupun digeprek, ya, dia tetap senyum. Apa itu? Apa ya? Aku nggak pernah lihat tulisannya Stefanus senyum. Jadi ada kejadian di mana Stefanus itu kan dilempar oleh batu, tetapi di situ dia tetap tersenyum dan dia memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Ada ya tulisannya tersenyum ya? Sebenarnya tidak tersenyum. Tapi dia memuliakan nama Tuhan katanya di situ pada saat dia dirajam batu. Jadi simpulkanlah itu apa Stefanus? Artinya kan itu ada ceritanya juga di atas kan, Mak. Artinya dia di umurnya yang muda dia berani tampil walaupun itu mungkin akan menyakiti badannya, rohnya dan jiwanya. Dia tetap berdiri. Oke, ini kan eksplanasi penjelasan yang menjabarkan. Kalau dibikin satu kalimat, orang muda seperti apa yang seperti itu? Yang berani. Hah? Kuat dan berani. Kuat dan berani. No. Dan cepat tersinggung, itu dia. Panjang ya, banyak kali. Kuat lama, itulah. Hah? Kuat karena dilemparin dia diam aja gitu. Dia kuat. Dia berintegritas. Ya, jadi simpulannya apa kesimpulannya? Mencari seorang pemuda seperti Stefanus memiliki integritas. Gitu loh Pak. Cari satu statement ya yang orang langsung ngerti gitu. Ya, orang muda yang memiliki integritas yang tinggi. Oke, siapa lagi? Yeremia, Mak. Yeremia, kenapa kau bilang Yeremia? Tetap setia memberitakan firman Tuhan walaupun bangsa Israel tidak menerima. Yeremia terkenal itu ya? Tetap setia? Tuhan pas dia waktu bulan tadi dia bilang aku tidak berada bicara, dan Tuhan bilang aku menaruh kata-kataku ke dalam mulutmu. Jadi walaupun dia memberitakan firman Tuhan, bangsa Israel tidak mendengarkan, tetapi dia tetap setia memberitakan firman Tuhan. Jadi kesimpulannya apa itu? Orang muda seperti apa itu? Orang muda yang setia. Ada yang bisa kasih tambahan? Orang muda yang seperti apa yang dijabarkan dia tadi? Sejak muda, apa? Ulang, jabarkan biar semua dengar. Apa yang Yeremia kamu tahu? Sejak muda dan dia mengatakan saya masih muda tidak pandai bicara, tetapi Tuhan mengatakan aku jangan takut, aku menaruh kata-kataku di dalam mulutmu, jadi kamu saja berbicara dengan Tuhan dan aku saja nanti rohku yang akan. Jadi walaupun bangsa Israel tidak menerima apa yang dikatakan si Yeremia, tetapi si Yeremia tetap setia memberitakan. Oke, satu kata siapa yang bisa jawab? Yeremia tipe orang muda apa? Yang tegar. Tegar. Yang sadar. Tegar. Obey. Apa obey? Patuh. Nurut.
Ya, Yeremia itu terkenal dengan nurut. Ya, obey. Kenapa dia obey? Karena dia tahu yang nyuruh dia adalah Elohim. Jadi Tuhan cari orang muda yang nurut, yang gak mengandalkan pikirannya doang. Ya, orang muda kan ininya terlalu ya main, ya nggak mau nurut, kebanyakan nanya, kenapa begini, kenapa begitu. Kalau yang nyuruh itu mau boleh, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi kalau Bapak Yahweh yang ngomong lewat firman-Nya, nggak usah nanya sana sini. Ya, orang muda seperti apa lagi? Yohanes. Kenapa kau bilang Yohanes? Yohanes, dia adalah mati-mati dan mempertahankan firman yang disampaikannya, yakni Yesus sendiri. Ini Yohanes yang mana ini? Jadi bengkak kepalanya. Yohanes yang dipenggal? Yohanes Muris. Yohanes Pembaptis. Ya, jadi kan Yohanes ada dua nih. Yohanes mana? Yohanes dipenggal kepalanya. Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya. Jadi kau mau lihatnya apa dari situ? Dia mempertahankan apa yang dia yakini. Dia mempertahankan apa yang dia yakini. Berarti orang muda seperti apa itu? Komitmen. Orang muda yang pegang komitmen. Itu bisa masuk juga ke integritas, ya, berkomitmen. Orang muda yang berkomitmen. Ya, ayo kira-kira apa lagi? Tanpa kalian sadari saya sedang menguji apa yang sudah kalian pelajari. Ya, nanti untuk Yunus yang IPS, yang suka sejarah, ya, ini tuh semua tuh dari hasil bacaan sejarah yang ada di kitab suci. Lalu kamu menyimpulkan. Ya, sekarang saya mau tanya, siapa lagi? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa yang kau lihat dari dia? Imannya kuat. Imannya kuat. Memiliki iman. Memiliki iman yang kuat. Ya, orang muda yang memiliki iman yang kuat. Kalau saya menambahkan adalah roh iman yang memelihara roh iman. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang muda yang memelihara roh iman. Iman itu adalah roh, bukan cuma sekedar perkataan. Nah, dari mana dapatnya iman itu? Dari mana dapatnya iman? Pendengaran akan firman. Nah, firman yang kamu dengar itu menjadi roh, dan itu harus dijaga. Kenapa? Kalau iman adalah roh, maka sifat roh bisa meninggalkan kita. Ingat itu ya. Kalau perkataan saja tidak akan meninggalkan kita. Buktinya, dia 2 tahun yang lalu gak inget lagi siapa yang ngomong, tapi perkataan orang itu dia ingat gak? Perkataan tidak akan meninggalkan kita. Berapa banyak kita mengingat sakit hati perkataan orang lain, lalu kok sakit hati terus? Banyak toh. Berarti perkataan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetapi roh bisa meninggalkan kita. Itu sebabnya Saul dalam buku catatan sejarahnya dikatakan ketika itu roh Tuhan meninggalkan Saul. Betul? Ada juga catatan sejarah berkata demikian. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai berhadapan dengan Elohim, lalu roh Tuhan pun menginggapi 70 orang yang ada di bawah. Mereka memiliki karunia nabi, berbicara seperti nabi. Berarti roh itu dah datang. Nah, hari ini kalau firman, ya, pendengaran bukan firman itu sudah menjadi iman, maka dia bukan lagi perkataan tapi roh. Itu sebabnya roh itu harus dijaga, dipelihara.
Bagaimana memelihara supaya rohnya nggak pergi? Dengan firman. Dengan firman lagi. Nah, apa itu bahasanya? Nanti muter-muter saja. Dengan pengetahuan. Ya, dari mana kita dapat pengetahuan? Membaca. Dari pertumbuhan iman. Ya, pertumbuhan iman itu buktinya adalah pengetahuan adalah untuk membuat roh iman tetap bisa bertahan. Ya, supaya roh imanmu itu tidak terbang dari kamu, peliharalah dia dengan pengetahuan. Jadi sampai sini bisa nangkep ya. Iman adalah roh yang kita dapat dari pendengaran kita akan perkataan Elohim. Ya, perkataan Elohim kita dengar menjadi roh iman. Roh iman dijaga, dipelihara dengan cara memberi dia pengetahuan. Jadi kalau kamu tidak menambahkan pengetahuan di dalam roh imanmu, maka imanmu akan menjadi iman yang gampang ditiup angin. Ada angin pengajaran A, goyang. Ada pengajaran B, goyang. Ada pengajaran C, terbang. Lama-lama kau tidak punya roh iman. Roh imanmu melayang. Dan pada akhirnya kamu akan dijumpai di mana? Di bawah pohon yang ada air terjunnya, lalu di situ dikatakan ambillah di situ karena di situ pacurpi itu. Nangkep di situ maksudnya? Nangkep ya? Pakai daun sirih, lalu pakai itu, pakai ini, pakai ono, terakhir ayam hitam. Enaknya dipotong kan? Nangkep ini? Nangkep ya? Ya, jadi roh iman itu Abednego, Daniel, Sandrak, Mesak, Abednego, mereka adalah orang muda yang memelihara roh iman. Ayo, siapa lagi? Ada lagi? Kira-kira Bapak Yahweh sedang mencari anak muda seperti apa? Samuel. Apa? Tadi kau udah ngomong Samuel toh? Ya, oke. Konsepmu apa? Apa yang kau lihat dari Samuel? Setia sampai akhir hidupnya. Masa sih? Bener? Setia sampai akhir hidupnya. Terus yang lain? Enggak ya? Sama. Oh, tapi kamu ngelihat dia setia sampai akhir hidupnya. Oke. Dia mencari, Bapak Yahweh mencari orang muda yang setia sampai akhir hidupnya. Henok. Siapa? Orang muda seperti Henok. Oke, apa? Ada apa dengan Henok? Misalnya dia tetap membangun mesbah. Makanya pada saat itu di dalam firman Kejadian mengatakan dia bergaul karib dengan Tuhan karena mesbahnya tidak pernah padam. Yang arti mesbah yang mana hubungannya, doanya tetap dengan Tuhan. Dia jadi kesimpulannya apa? Ayo bantu. Dia bilang seperti Henok. Henok itu bergaul karib dengan Elohim. Lalu dia selalu menjaga api mesbahnya. Nah, yang seperti itu kita sebut apa? Yuk, saya ngajak kalian berpikir, jangan aku yang menyimpulkan terus. Relasi yang kuat dengan Tuhan. Hah? Chemistry atau relasi yang kuat dengan Tuhan. Chemistry. Yuk bikin bahasa yang orang bisa mengerti. Dengar baik. Seorang penginjil adalah seorang marketing. Seorang marketing adalah orang yang sangat pandai menata perkataannya. Kenapa? Kalau enggak laku dagangannya. Ya. Seorang marketing harus tahu membuat satu kalimat panjang jadi pendek, orang langsung beli. Itu marketing. Yuk latihan, ini saya sekali, kita sambil ngobrol sambil latihan, biar yang baru denger nih. Lihat senior kalian ini udah menguasai tuh kitab, buktinya udah nyebutin nama-nama. Udah pernah dengar nama Henok belum? Ada yang baru dengar nama-nama tadi yang disebut?
Pauline udah pernah dengar nama Henok? Udah. Jadi udah tahu si Henok itu siapa? Udah tahu belum? Generasi keberapa dia? Manusia dari yang diciptakan. Nah. Generasi keberapa dia Henok? PR ya, PR ya. Saya tuh menguji kalian waktu kalian menyebut nama itu, paling tidak kalian tahu apa yang kalian sebut namanya. Ya, oke, mari simpulkan. Siapa Henok itu? Pribadi seperti apa orang seperti itu? Orang yang suka menjaga apa? Tetap menjaga keintiman. Apalagi? Akrab dengan Tuhan. Gimana caranya akrab dengan Tuhan? Membangun mesbah. Hah? Membangun mesbah doa. Membangun mesbah doa. Oke, terus? Mengenali pribadinya. Hah? Mengenal pribadinya. Ya, terus ayo ngomong. Jangan aku aja yang ngomong, kalian ngomong. Saya sedang memperlihatkan kalian di hadapan Opung. Ini loh Pung hasilnya selama berapa tahun di sini. Kan nggak mungkin saya bikin laporan kalian ke Opung. Mendingan sekarang di depan Opung kalian menjawab. Ya, Henok. Coba jelaskan lagi kenapa Henok, biar semua dengar, mungkin lupa. Henok ialah seorang yang berkau karib dengan Tuhan. Untuk bisa berkau karib dengan Tuhan harus ada membangun mesbah api bersama Tuhan. Yang artinya membangun doa. Ya, simpulkan. Apa simpulannya? Hah? Setia. Oke, dia bilang itu setia. Setuju? Siapa ini? Veronica setuju gak? Kalau kamu menyimpulkannya Henok itu gimana? Orang muda seperti apa itu yang diinginkan Bapak Yakwe? Orang muda yang memprioritaskan Tuhan. Boleh. Apalagi? Orang muda yang selalu punya konsep membangun chemistry. Orang muda yang suka membangun. Ya, membangun. Orang muda yang suka membangun. Orang muda kalau nggak punya motivasi membangun, kau nggak akan jadi apa-apa. Ya, oke. Apalagi? Nih, kayaknya baca Alkitab cuma dia doang ya? Ya, ayo. Petrus, Yusuf, terus apa lagi? Bapak Abraham, terus? No. Kenapa di belakang baru baca buka Alkitab? Berapa tahun sudah di sini? Oke. Saya selesai. Semua yang kamu bilang itu betul. Bahkan yang belum kalian bilang, semua yang ada di kitab suci itu betul. Pribadi-pribadi itulah yang diinginkan Bapa sekarang. Kenapa? Karena pribadi-pribadi seperti itulah yang akan menuntaskan agendanya di akhir zaman, di zaman akhir. Dan dari semua yang kita sebut pribadi-pribadi nama itu, cuma satu kata kuncinya adalah karakter. Cuma satu kata kuncinya yang Tuhan lihat dari anak muda sekarang adalah karakter.
karakter. Ketika karakternya selaras dengan apa yang dia mau, seperti orang-orang yang sudah pernah dia bikin, dia pilih, ya, dia akan mempercayakan mandat dan otoritasnya. Jadi nyanyi saja tidak cukup, berdoa saja tidak cukup, rajin ke gereja saja tidak cukup, jadi pendeta saja tidak cukup. Tidak cukup semua itu membawa dia mempercayakan mandat dan otoritas kepada kamu. Tidak cukup. Berarti untuk dia bisa percaya kepada kita, mandat dan otoritas itu adalah karakter. Karena ketika karakter itu didapati, maka dia yang akan bilang, oh kau kayak Daud, kau kayak Daniel, kau yang kayak Henok, kau yang kayak siapa. Tangkap itu. Dan tidak ada lagi yang baru. Karena di pengkhotbah sudah katakan, di kolong langit ini tidak ada lagi yang baru. Semua sudah pernah ada. Termasuk gambaran orang pilihan yang dia inginkan, semua ada di kitab suci. Nggak ada lagi manusia baru yang namanya si A, si B, nggak ada. Nangkep ini? Itu sebabnya karakter. Ya. Gibeon saya harapkan adalah baik memang kalau 70% kalian bisa menyerap semua ilmu tentang kitab suci, tentang Elohim, baik, sangat baik. Tetapi kalau tidak dibarengin dengan karakter yang berubah, sama aja bohong. Roh iman ada, imannya bertahan karena ditambah pengetahuan 70%. Imannya mandiri, kenapa? Karena adanya 30%, bisa hidup sendiri, bisa cari makan sendiri. Ya. Tapi bicara mandat dan otoritas, Tuhan cuma mau lihat apa? Apakah semua itu diimbangi dengan karakter? Jadi pastikan kamu ada di sini adalah tempat karaktermu dibentuk. Ya, saya tidak tahu nih apa kelemahanmu, tetapi kamu tahu kelemahanmu. Orang bisa saja tidak tahu kekuranganmu, tapi kamu tahu. Ya, saya cuma lihat rupa, tapi kedalamannya hanya kamu yang tahu. Itu sebabnya di dalam sekolah kita ada yang namanya struktur ya, yang namanya ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada mentor di atas mentor, nangkep ini. Lalu ada bimbingan mahasiswa, ya. Ada struktur. Itu perlu dilakukan apa? Kalau ada memang kelemahanmu, ada kekuranganmu, atau ada kelebihanmu seperti bisa ngelukis, ngomong. Karena tidak ada satu orang yang tugasnya hanya memperhatiin satu orang, lihat, oh dia pinternya ini, dia kurangnya ini. Enggak. Kalau pinter, semua orang pasti nunjukin, gampang dilihat. Tapi kalau kelemahan, kekurangan, siapa yang tahu? Semua orang menyembunyikannya. Betul? Tapi hari ini, karena Bapak akan memberikan mandat dan otoritas, karakter itu yang jadi barometernya, maka hari ini karakter nomor 1 yang bisa menolong kamu untuk dapat adalah apa? Jujur dengan dirimu sendiri. Yang lain makan mengikuti. Ketika kamu jujur dengan dirimu sendiri, mengakui kelemahanmu, dan berani ngomong itu sama manusia, maka kamu sudah memenangkan satu musuh di dalam dirimu. Yang musuh itu bisa membuat karaktermu tidak baik. Tapi kalau satu itu bisa kamu kalahkan, maka kamu akan mudah mendapati karakter yang luar biasa. Ya. Jadi saya mau bilang untuk yang lain semua, ya. Kalau ada yang tidak terlihat oleh manusia, tapi kamu tahu
Ya. Jujurlah. Tidak ada satupun orang yang bisa menolongmu selain kalau kamu tidak mau menyampaikan. Terkadang Tuhan itu perlu bantuan Mao, perlu bantuan Opung, perlu bantuannya kepala sekolah, Pak Janter. Perlu. Kenapa? Karena kami dipersiapkan untuk perpanjangan tangan untuk menolong. Ya. Jadi jangan simpan masalahmu. Jangan simpan sendiri. Kalau itu akan menyusahkan kamu di kemudian hari. Lebih baik bereskan. Dan Gibeon akan menjadi tempat yang baik untuk itu. Jujurlah dengan dirimu. Ya, ini untuk yang baru datang ataupun kalian semuanya. Karena di sini yang paling lama di sini berapa tahun? 3 tahun. Ya, belum terlambat, sebentar lagi semua selesai. Sudah selesai ya? Ya. Kalau ada yang perlu dibantu untuk mengatasi kelemahanmu itu sebelum terlambat, mari izinkan ada orang lain yang Bapak Bapak berikan kemampuan untuk menolong. Ya, ini untuk yang baru. Ya, saya nggak tahu kelemahanmu apa. Mungkin kau orangnya pemarah, kalau marah lempar sana lempar sini, biar saya sediain samcat nanti, bantalan untuk nonjok, supaya bisa kita tolong. Apa kelemahanmu? Mungkin kamu sedikit banyak orang punya telinga 2, tetapi kalau diajak ngomong begini, ngerti nggak? Apa itu artinya? Kupingnya sebelah nggak yang dengar cuma kupingnya ada 2. Saya pernah punya murid gitu, kalau saya ngomong lurus dia cuma senyum doang. Habis itu saya tanya, nggak ngerti, marah-marah loh saya. Terakhir saya bilang, gimana caranya ya? Tapi begitu saya kalau ngomong dari sebelah kanannya dia bisa menjawab. Kalau saya ngomong sebelah sininya, senyum-senyum doang. Terakhir saya bilang, oh ini orang kupingnya, kuping memang 2, tapi yang berfungsi cuman 1. Jadi setiap kali dia ngomong dia pasti begini. Kalau lagi ngajar juga dia agak miring. Saya udah marah-marah aja. Saya guru di sini, tapi mukamu ke sana terus. Saya marah terus. Nangkep ini? Saya tersinggung terus kalau saya ngajar. Dia gak pernah lihat muka saya. Nyamping. Ternyata kupingnya sebelah. Jadi kan saya gak tersandung jadinya, ya gak? Setelah tahu keadaan itu. Jadi ini yang mau kita hindari. Ya, yuk mari. Kalau memang ada kelemahan yang perlu ditolong, nyatakan. Siap untuk itu? Mari kita baca Galatia 6. Apa ada di situ? Uh-uh. 1-6 ya. Coba dari 1 dulu, bacakan Pak. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Hamasiah. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri.
Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagikan segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Elohim tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Haleluya. Itu pesan untuk kita semua ada di dalam Bukit Gibeon. Dan itu juga yang saya sampaikan tadi. Kenapa perlu jujur? Perlu jujur. Di luar sana mungkin kamu menutupi, tapi di sini nggak ada gunanya kau tutupi. Kenapa? Karena di sini kita memproses diri. Kita memberikan izin Tuhan untuk memproses kita. Beda loh, kalau di luar sana Tuhan yang memproses kita. Jadi kalau Tuhan lagi ingat kamu, ya kamu diproses. Kalau kamu lagi dilupakan Tuhan, Tuhan gak akan proses kamu. Tapi kalau di sini bahasanya seperti ini. Tuhan, ini aku, ujilah aku, proseslah aku. Artinya kamu diproses datang dari keinginanmu. Gibeon adalah tempat kita mau diproses. Jadi awalilah segala sesuatunya dengan jujur. Tidak ada satupun yang boleh bermegah karena tahu temennya punya kelemahan. Gak boleh. Galatia bilang apa tadi? Boleh apa boleh? Enggak boleh. Lalu apa? Kalau kita lihat kelemahan orang lain, berarti kita harus menjadi penolong. Latihan. Dua orang yang sakit, latihan untuk jujur mengakui kelemahannya. Yang pinternya latihan bagaimana menjadi seorang penolong. Jadi dua-duanya diuntungkan nggak? Diuntungkan. Ya, Galatia 6 itu harus menjadi sesuatu bagi kalian. Supaya apa? Supaya karakter itu terbentuk. Ya, membentuk karakter itu nggak semudah kita lipat tangan, balik tangan, nggak. Membuat karakter seperti Daud tidak semudah kalimat kita suka menyanyi. No. Kalau menjadi seorang Daud semudah seperti kita bilang, karena dia suka memuji Elohim, maka dia memiliki karakter yang baik. Kau salah besar. Karena ini hari banyak orang bisa nyanyi. Apalagi orang Ambon sama orang Batak. Kau sudah nyanyi, setan juga lari. Iya, kenapa? Satu besar, suaranya tinggi, bagus, mendayu-dayu lah habis itu. Larilah iblis. Kan gitu. Jadi apa sih yang membuat karakter Daud itu terbentuk? Apa? Ya, jujur dengan dirinya. Saya bacaan hari ini ternyata saya mendapatinya dari Mazmur 49. Ya, Mazmur 49 ayat 4. Ya, ini kan perkataan Daud. Dan tanpa disadari itu adalah gambaran dirinya. Karena apa yang dia ucapkan itulah dirinya. Ya. Dia katakan, mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Ayat 5. Aku akan menyindirkan telingaku kepada Amsal. Terus Mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. inilah gambaran Daud sehingga karakter dia terbentuk. Jadi karakter itu bisa dibentuk. Gak ada orang bilang ini, sudah dari sananya aku begini, gak ada. Itu hanya orang malas. Ya, sifat bisa dibentuk, karakter bisa dibentuk. Kenapa saya mau bilang tidak ada orang yang dari lahir katanya udah dari sononya sifatku jelek.
karena bapak mamaku jelek. Nggak ada. Kenapa? Firman berkata apa? Aku menenunmu di dalam kandungan. Apakah dia membuat kita jelek? Dia bikinnya apa? Serupa, segambar. Jadi nggak ada tuh dari lahir sifatnya udah jelek katanya. Nggak ada. Nggak ada. Dari lahir karakternya udah jelek. Nggak ada. Ya. Kenapa? Karena kita dari kandungan ibu, firman berkata, engkau kubentuk, kujanin untuk menjadi serupa, dan dia adalah perfect, sempurna. Berarti kita terlahir itu sempurna. Kalau akhirnya menjadi tidak sempurna, kenapa? Karena terbentuk oleh lingkungan, terbentuk oleh situasi. Betul? Nah, ketika terbentuknya tidak baik, bisa nggak dirubah lagi? Bisa. Iya, Yesua ngajarin kok. Kalau tanah liat, kamu manusia adalah tanah liat. Kalau tanah liat itu dibentuk tidak bagus, bisa nggak dirubah? Bisa. Siapa yang ngerubah? Sang penjunan itu yang bikin tanah liat, betul? Datang ke dia, dihancurin lagi, ya, dibikin air, dibentuk lagi. Jadi nggak yang bagus? Jadi karakter bisa dibentuk? Bisa. Tetapi kau harus datang ke sang penjunan. Masa sang penjuru? Siapa itu sang penjuru? Bahasa baru itu ya. Ya, tangkap ini. Nah, hari ini kita belajar karakter Daud terbentuk. Ternyata rahasianya ada di Mazmur 49 ini. Lihat, dia bilang, mulutku akan mengucapkan hikmat. Apa itu hikmat? Hah? Firman. Hikmat itu firman. Ya, Daud dari sejak kecil itu melihat, mendengar apa yang ada dari orang tuanya. Ya, hikmat. Jadi mulutnya harus penuh dengan hikmat. Mau tidak mau, nomor satu, karaktermu itu akan terlihat. Kamu belum bikin apa-apa, itu akan terbentuk dari apa? Mulut. Kenapa saya bertanya satu-satu dengan kalian? Kenapa orang 5 ini saya pancing untuk ngomong tadi? Kenapa? Karena saya akan melihat orang dari waktu dia berbicara. Waktu dia berbicara, dia menjawab, dia menyampaikan sesuatu, mengeksplain sesuatu, aku bisa tahu karakter orang ini. Nangkep itu? Padahal kalian belum bikin apa-apa toh? Belum bikin apa-apa. Tapi perkataanmu itu menggambarkan karakter. Kamu belum gampar orang, belum. Kamu belum berantem sama orang, belum. Tapi kalau kamu ngomong, mati saja kau. Padahal belum berantem. Sial kali dia. Nangkep nggak? Kan belum berantem. Kalau bahasa yang lain zaman dulu mungkin monyet lu. Kan gitu kan? Zaman dulu saya. Waktu karakter saya belum terbentuk benar, saya nggak bikin apa-apa. Tapi karakter saya udah kelihatan. Kalau saya udah ini, saya bilang nih, dasar monyet lu. Udah, orang menilai langsung lah nih, ini temperamen nih orang. Ngerti nggak? Mulut. Hari ini, kalau kau bilang kau hamba Elohim, tiap hari bergaul dengan firman, tapi kalau mulutmu masih mulut kayak aku zaman baheula, monyet kau, mati saja kau. 7 turunan kau, nggak hidup-hidup. Itu sudah. Katanya dia baca firman, bohong. Tangkap ini? Jadi kalian harus tahu itu. Karakter pertama dilatihnya di mulut. Dan untuk melatihnya firman. Biasakan mulutmu keluar berkat, bukan mematikan. Ya.
Jangan sampai dari mulut yang sama keluar dua kata, kutuk dan berkat. Sebaiknya apa? Berkat. Hidupkan orang lewat perkataanmu. Hidupkan orang. Tuhan gak pernah bilang kutuk orang kalau kamu marah, kalau kamu sakit hati, enggak. Tapi dia bilang apa? Kebaskan debumu, kakimu, kan gitu. Beda kan? Beda gak nih? Mulut dia bilang hidupkan orang lewat perkataanmu. Tapi ketika kamu tidak suka, kau sakit hati, dia gak bilang kutuk orang lewat mulutmu, tapi kebaskan debu kakimu. Perhatikan itu. Ya, karakter pertama diawali di mana? Di mulut. So, kalau kau baca firman, pastikan perkataanmu di mulutmu ada firman. Menghidupkan, bukan mematikan. Tangkap ya? Oke, itu ada pada Daud. Ya, lalu Daud berkata aja, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Apa itu? Yang direnungkan hatiku adalah pengertian. Apa itu? Pengertian berarti pengetahuan. Ya, di mana direnunginnya? Di hatiku. Mana hati itu? Ya, untuk yang baru, kalau firman Tuhan berkata, hatiku, kasihilah aku dengan segenap hatimu. Misalnya, itu bukan hatimu yang di dalam bagian organ tubuhmu itu, bukan. Hati itu adalah pikiran. Bapak Yahweh itu nuntut engkau mengasihi dia di dalam pikiranmu. Ya, sama kalau kau mengasihi, nanti kalau kau berpasangan laki dengan laki atau laki dengan perempuan? Perempuan dengan perempuan atau perempuan dengan laki? Perempuan dengan laki. Pada waktu kau mengasihi pasanganmu, dengar baik. Jangan kasih dia dengan tubuhmu, tapi kasih dia dengan di pikiranmu. Kasih dia di dalam pikiranmu. Kalau dalam tubuhmu, repot. Nanti begitu dia nenek-nenek dikit kau benci. Keriput dikit, jelek sedikit kau gak suka. Tapi kalau kau mengasihi pasanganmu di dalam pikiranmu, mau apapun bentuknya, tidak akan tergoyahkan. Nangkep ini? Nah, jadi ini firman berkata, renungkan. Dia, Daud itu suka merenungkan. Jadi pengenalan, dia lihat sesuatu, dia renungkan, dia pikirkan. Nah, dia pikirkan di sini adalah apa? Oh, Tuhan tuh seperti itu. Lihat yang bagus, wow, luar biasa Tuhan itu. Dia menambah pengetahuan itu di dalam pikirannya. Yang dia arahkan adalah menambah pengenalan dia akan Elohim. Orang yang punya melakukan itu di dalam pikirannya akan memiliki karakter positive thinking. Contoh, kamu melihat kesusahan, kamu akan berpikir, Tuhan, aku bersyukur aku gak ngalamin itu. Tapi kasihani dia Tuhan. Kenapa? Kamu melihat perbedaan, itu pengertian. Yang satu menderita, kamu enggak. Waktu kamu bilang dipikirkan di dalam pikiran, dia dalam hatinya ada pengertian, dia melihat perbedaan itu, dia tarik ke Tuhan. Sehingga orang yang memiliki pengertian di dalam pikirannya, ya, itu akan selalu berpikir positif. Kenapa saya mau bilang gitu? Kalau kamu punya pikiran positif, ya, dengar baik, sampah itu belum tentu barang yang nggak berguna. Tumpukan sampah belum tentu tidak indah. Tangkap? Percaya nggak? Daun-daun, rempah-rempah, bungkusan sisa makanan kalian, ya, ditumpuk, ya, belum tentu barang nggak berguna itu. Tapi kalau kamu positive thinking, kamu pikirkan, maka itu akan menjadi sesuatu yang berguna. Apa bergunanya?
sampah itu tadi? Pupuk balik lagi, pengertian, pengetahuan ada di dalam pikiranmu akan membuat timbul apalagi karakter apa? Satu, dengar baik, selain berpikir positif, orang selalu punya ide. Apa itu? Kreatif. Kenapa kita tidak punya kreativitas? Karena otaknya nggak pernah dipakai menyimpan pengertian. Ya, dengar baik ya, saya kan tadi udah bilang, menjadi orang hebat itu bukan karena kamu S1, S2, S lilin. Enggak. Tapi karena di dalam pikirannya ada pengertian. Karena dalam pikirannya dia memiliki, tahu membuat sebuah kreativitas. Ya, bukan karena sarjana. Ya, itu Daud. Lihat kreativitasnya Daud lagi. Daud boleh bilang adalah orang yang sangat berhasil di dalam membuat sebuah strategi. Dia mau pergi jumpain kakaknya nganter makanan yang sedang ada di medan perang. Dia tahu musuh yang akan dihadapi oleh Israel adalah orang-orang enak, orang-orang yang raksasa, Goliat. Oke. Waktu dia pergi, dia melewati sungai. Apa yang dia lakukan oleh dia? Dia ngambil batu. Ngapain dia ngambil batu? Karena dia berpikir, ntar kalau gue lagi ketahuan sampai sana lagi perang, paling enggak aku punya senjata. Nangkep ini. Daud bilang, aku direnungkan hatiku ialah pengertian. Artinya dia memelihara pikirannya dengan pengetahuan. Orang yang memelihara pikirannya dengan pengetahuan itu akan memiliki karakter selalu positif thinking, punya kreativitas yang tinggi, selalu memiliki ide. Ya, banyak kali kalau kamu mau tahu ide-idenya Daud itu banyak. Kalau enggak dia nggak akan jadi raja. Oke, berarti pikiran ya untuk karakter. Satu mulut, kedua ganti konsep pikirmu. Tadi saya sudah kasih contoh, ganti konsep pikirmu. Jangan mencoba mengubah satu situasi dengan kekuatan sendiri, jangan. Ya. Lalu yang berikutnya, aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal. Dengar berarti, aku menyendengkan telingaku. Menyendengkan itu artinya apa? Pasang kuping. Amsal itu apa? Nasihat. Karakter akan terbentuk kepada orang yang suka mendengarkan nasihat. Kalau nasihat aja kamu gak suka, baru dinasihatin langsung berani, kakak gak suka ya sama saya? Apa gak suka ya sama saya? Mari melihat segala sesuatu ketika itu menjadi sebuah teguran, katakan itu adalah nasihat. Ketika segala sesuatunya itu tidak cocok di hatimu, di pikiranmu, sikapi itu sebagai nasihat. Kalau enggak, habis kau. Kau kepahitan, kau marah, akhirnya dendam, sakit hati akan menimbulkan dosa yang lain. Apa dosa yang lain? Kau balas, kau fitnah lagi dia, kau sayang, kan gitu kan? Dosa menimbulkan dosa, pelanggaran menimbulkan pelanggaran, kemarahan melahirkan kemarahan lagi yang baru. So hari ini belajar melihat apapun yang gak cocok dengan kamu,
adalah sebagai kalau itu ada, karaktermu akan terbentuk baik. Ya, oke. Amsal juga tertulis di kitab suci, betul? Ada nggak Amsal di kitab suci? Ada berapa pasal? Jadi sama dengan bulan ya. Ada 31 hari. 31 hari. Dengar baik. Amsal itu adalah rambu. Torah juga rambu. Torah itu rambu-rambu kita untuk jalan. Bagaimana kita menjadi orang berkenan di hadapan Elohim? Rambu-rambunya adalah Torah. Tapi bagaimana kita bisa sampai kepada apa yang dikenan oleh Bapa Yahweh? Rambu-rambunya adalah Amsal. Jadi Amsal adalah jalan untuk kamu sampai ke target. Tapi jalan targetnya adalah Torah. Amsal dan Torah itu seperti uang, ya, koin. Yang satu Torah, yang satu Amsal. Kalau kamu bilang kamu berjalan di atas Torah, supaya kamu hidup berkenan. Kalau kamu memperhatikan Amsal dan kamu berjalan di atas Amsal, maka akan membawa kamu sampai kepada tujuan. Bisa membedakan? Torah membuat kita berkenan di hadapan Elohim. Amsal membawa kita sampai ke tujuan. Tangkap ini. Bisa dipahami nggak? Torah apa tadi? Membawa kita sampai kepada perkenanan Elohim. Ya. Torah membawa kita sampai kepada perkenanan Elohim. Amsal membawa kita sampai ke tujuannya. Tujuannya kita apa? Dikenan oleh Elohim. Jadi dua ini adalah rambu. Lalu nasihatnya apa? Nasihatnya apa? Kalau kita ada di kitab suci, hah? Amsal. Nasihat adalah Amsal. Oke. Lalu yang berikutnya akan akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Apa itu maksudnya? Ini baru menunjukkan Daud itu pemuji. Mengutarakan peribahasa. Artinya, ketika kamu punya karakter yang bagus, yang kamu ubah lewat mulutmu, lewat pikiranmu, lewat telingamu, maka ketika kamu memuji, kecapi itu pemuji, ya. Kamu akan memuji dengan bahasa yang bukan cuma lip sync, bukan cuma perkataan bibir, tapi perkataan yang keluar dari hatimu, yang karaktermu yang sudah dibaharui. Ya, hari ini banyak orang bisa nyanyi, worship leader, tapi kelakuannya nol. Tapi Daud mengubah karakternya. Itu sebabnya dia disukai oleh Bapa. Pujiannya disukai oleh Bapa. Kalau dia sudah main kecapi, setan aja kabur. Ya, baru kecapi loh, belum ngomong loh dia, belum bermazmur dia. Ya. Jadi ini kalau kita bilang Bapak hari-hari ini menginginkan orang muda seperti Daud adalah memiliki karakter yang bisa diandalkan. Ya, baru kamu bisa dipercaya. Ya. Kalau Bapak sudah kasih mandat dan otoritas kepada kita, wow. Sudahlah, saya nggak ada lawan. Betul, saya nggak ada lawan kalau sudah dapat semua itu. Ya, iya betul toh.
Seng ada lawan. Ada lawan seng. Seng ada lawan. Iya, tidak ada lawan lah kalau sudah dapat mandat dan So, siap untuk itu? Siap untuk mengambil 3 hal itu? Siap untuk mengubah karakter? Saya kasih kata kunci. Yoel 2 akan dicurahkan oleh Bapa rohnya kepada semua orang. Barometer adalah karakter. So, bangunlah karaktermu. Bangunlah karaktermu, ciptakan karaktermu. Ubah karaktermu. Ya, seperti Paulus berkata, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan Bapak Yahweh baik, dibukain caranya bagaimana. Tuh, lewat Daud. Karena dia salah satu dari beberapa orang yang Tuhan puji. Ya, Yosua dipuji, Kaleb dipuji, Daud sangat dipuji dan dimuliakan. Dari mana saya bisa bilang gitu? Kaleb dipuji, dikasih Hebron, ya, dikasih tanah pusaka Hebron, ya. Joshua dipuji, dikasih tempat kuburannya di Timna. Iya, artinya di satu tempat yang hari ini masih ada. Ya, Daud dipuji, dimuliakan, jadi sampai hari ini. Ya, orang Israel mengakui Daud adalah raja terbaik. Nangkep ya? Kenapa? Daud adalah raja yang merangkap menjadi imam. Dia bukan cuma dipuji tapi juga dimuliakan. So, salah nggak kita milih hari ini Daud jadi gambaran? Nggak salah ya. Yang lain yang kalian sebut tadi juga nggak salah sih. Tapi saya mengambil Daud. Karena apa? Karena ujung dari semua kita dipuji adalah harusnya kita menerima dimuliakan. Ya, semua harus berakhir dengan roh. Boleh diawali dengan daging, tapi berakhir harus dengan roh. Kalian semua yang udah selesai hari ini, ya, kalian datang dengan daging, tapi sekarang akhirilah segala sesuatunya dengan roh. Dan kau berkemenangan di dalam roh. Ingat ya, jangan puas cuman dipuji, tapi juga harus dimuliakan. Karena itu hak kita untuk minta dimuliakan. Ya, hak kita. Orang dia bilang, aku memberikan kemuliaanku kepadamu kok. Berarti kita punya hak nggak untuk mendapat kemuliaan? Yang nggak punya, yang nggak boleh apa? Jangan over. Mentang-mentang dapat kemuliaan jadi sombong. Terus disombongkan kemuliaannya, jangan. Oke? Oke nggak nih? Ya, saya tetap akan bilang sama kalian, kalau ada yang perlu kalian ditolong, sesuatu yang tidak bisa kalian bicarakan ke orang lain, mari datang. Karena Bapak Yahweh menyediakan orang-orang untuk menolongmu. Galatia 6 bilang, bertolong-tolonganlah kamu, bukan bermati-matianlah kamu. Ya, nggak dia bilang jatuhkanlah satu dengan yang lainnya, smackdown kan orang lain katanya, nggak ada itu. Ya, nggak ada dibilang smackdown semuanya, enggak. Tapi tolong. Siap di sini? Siap merubah karakter? Jadi tidak ada kata bilang sudah dari sononya begini. Nggak ada itu ya. Sekarang persoalan cuma satu, mau atau tidak mau. Kalau kau sudah sampai di sini, tidak ada kata lain.
Selain kata mau. Siap? Siap Kaleb? Siap. Udah gak ngerokok lagi? Kok langsung berhenti kau? Kut aja itu. Gak merokok lagi gak? Hah? Sudah 3 tahun masih dalam proses. Oke, dalam proses sekarang 1 hari berapa batang? Berkurangnya berapa? Berapa sebenarnya biasanya? 1 bungkus 1 hari? Atau 1 bulan sekarang udah tinggal 1 kali merokoknya? 1 minggu? 1 minggu? Seminggu sekali ngerokok maksudnya? Kadang-kadang iblis itu harus dilucuti di depan kita. Perbuatannya maksudnya. Ya, kita harus melucuti perbuatan iblis. Ya, kenapa? Karena di dalam apa itu kemarin kita belajar. Di dalam Korintus 2 Korintus 7 dikatakan, kalau kamu berduka karena itu, tujuanku hanya untuk supaya kamu ya. Kaleb pasti berduka. Mama ini selalu di depan semua orang, rokokku disebut terus, kelemahanku itu dibongkar terus. Ya tujuannya apa? Supaya kau bertobat. Yuk, mama nggak salah, tidak marah kalau kamu bilang kamu masih merokok. Karena saya tahu untuk mengubah kebiasaan buruk itu memang tidak semudah telapak tangan. Tetapi yang paling penting saya pengen tahu, kalau 1 bulan 10 pak, ya sekarang udah tinggal berapa pak gitu. Kan gitu. Proses itu harus dihitung supaya iblis gak bisa macem-macem. Gimana Kaleb? 1 hari harus ngerokok? Hah? Berarti enggak, tergantung ngerokoknya ada apa tidak, atau bagaimana ini? Kalau merasa bosan baru timbul pengen ngerokok. Pak Kepala Sekolah, mentor, tolong itu kalimat semua jawabannya ini karena bosan alasannya. Jadi bosan itu ada karena tidak ada yang dikerjakan, kan gitu ya? Bosan itu muncul karena tidak ada yang sama seperti saya. Saya bosan kalau saya cuma suruh diam, nggak dikasih kesempatan ngomong. Saya bosan, ngantuk akhirnya. Jadi sekarang gimana caranya? Kalau saya tidak ada kesempatan ngomong, tapi saya mulai bosan, saya pukulin tangan saya. Saya nggak akan ngantuk. Kalian tahu tentara itu kalau udah mulai ngantuk, ini yang dibikin. Kenapa? Karena di sini ada peredaran darah, saraf. Ya, diginiin. Pasti kamu nggak akan ngantuk. Ini yang dipukul, bagian ini. Ya, kalau kamu bosan, rokok juga kan tentara kalau lagi siap mana bisa udah pengen ngerokok, kan nggak bisa. Mereka akan pukul tangan mereka. Ya, kadang-kadang hal-hal kecil ini simple, tapi kalau itu kamu taruh, maka mengalihkan apa yang yang ada dalam hatimu itu. Ya, Kaleb, kalau akhirnya kamu menemukan jawaban karena itu datang kalau lagi bosan, ya, jangan dikasih kesempatan bosan itu muncul. Ya, bosan itu sebenarnya adanya di mana sih? Coba, bosan itu letaknya di mana sih? Hah? Di mana letaknya bosan itu? Di pikiran. Bosan itu letaknya di pikiran. Lapar letaknya di mana? Di perut. Ah, itulah kalian. Tadi Daud bilang apa? Aku merenung dia dalam hatiku ialah pengertian. Sekarang saya kasih tahu sama kalian. Lapar, sakit, bosan itu bukan di dalam, bukan lapar, bukan di perut, sakit bukan di tangan yang rasanya. Apalagi tadi? Bosan, itu semua ada di pikiran. Kalau kamu menaruh pikiranmu, ya, gua mau puasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum, dengar baik, tidak akan
Dengar baik, kamu tidak akan terganggu. Orang lain makan, kamu bilang, amang tahe. Nangkep itu? Semua ada di pikiran. Bosan juga di pikiran. Ya, ada pekerjaan pun kalau kau bilang bosan kali, pasti kau bilang itu bosan. Walaupun ada pekerjaan. Nangkep ini. Jadi semua itu ada di pikiran. Sakit perut aja kalau jauh tempatnya, ya kadang-kadang ya bisa kok kontrol dari pikiran. Kenapa? Karena kau masih muda. Beda kalau kita sudah umur tua. Ini saya tidak bohong. Ya, saya seumur kamu itu sangat bisa mengontrol apa yang ada di dalam diri saya. Rasa sakit, mau apapun bisa kontrol. Tapi sekarang umur udah 60. Kekuatan untuk mengontrolnya sudah berkurang. Karena apa? Karena badannya nggak bisa dibohongin lagi. Sudah 60 Tapi kalau kamu, kekuatan masih ada. Jadi latih sekarang di dalam pikiran. Saya cuma bersyukur ketika waktu muda saya selalu melatih pikiran saya. Hari ini dengan umur 60, teman saya yang 60, saya memiliki kekuatan yang berbeda. Kenapa? Karena saya punya masa lalu melatih pikiran. Jadi latihlah pikiranmu di sini. Ya, termasuk rindu. Ya, apalagi itu semua di pikiran. Ya, makannya nggak cocok terus. Tergantung. Hari ini orang jatuh cinta teh kambing bulat-bulat rasa coklat kok. Iya nggak? Kenapa nasi putih sama ikan teri kau bilang nggak cocok ini terus gitu. Nggak bisa makan. Nggak ada tuh istilah nggak bisa makan. Ini yang 5 orang ini siap-siap. Di sini nggak ada. Ada kolam ikan tapi nggak makan ikan kamu. Benar. Di sini ada ayam, ada telur tapi nggak makan ayam dan nggak makan telur kau. Ini aku takutin duluan nih sekarang. Iya. Mau makan sayur enak, nanam karena nggak ada supermarket di sini. Mau cabai, pasarnya seminggu sekali, jadi kau tanam biar bisa ada cabenya. Nangkep ini? Ya, jangan nunggu. Tanahnya banyak. Tanam aja. Siap? Siap nih yang baru? Saya nggak ada ikan gede-gede di sini. Ambon banyak ikan soalnya saya baru pulang dari Maluku. Ya, aduh puas sekali makan ikan di sana. Ya, saya ke Ternate, saya ke Morotai. Aduh, ikannya sadap. Ya, saya nggak ada lawan ikan di sana, segar. Nah, sekarang saya kasih tahu di sini nggak ada. Tapi tiap kali makan saya bayangkan, sama dengan di Ternate. Berarti semua tergantung di pikiran. Jadi latihlah pikiran kalian. Ya, nanti kau akan menuai pada waktu kau tua. Ya, orang yang melatih pada waktu muda cara berpikirnya, maka pada waktu tua dia akan menuai. Disitulah kemuliaan itu nyata. Amin. Amin ya. Amin. Siap? Siap. Masuk kiri keluar kanan? Tidak. Bagus. Jadi selamat datang buat yang baru. Saya mau berterima kasih secara khusus buat siapa? Melin yang sudah menghasilkan buahnya, buat Nando yang sudah menghasilkan buah pelayanannya. Yang kamu dari siapa? Siapa kakaknya? Oh, kamu adiknya Dian. Mantap. Jadi kamu tertarik karena kakakmu yang maksa atau emang tertarik karena lihat perubahan Dian? Sebenarnya tahun kemarin mau ikut sama Kak Dian, tapi nggak jadi. Oh, kenapa? Uji coba dulu kakak dulu gitu. Hah? Kenapa Paulina?
Jadi sudah sempat masuk kuliah. Apa? Jurusan apa? Pertanian itu. Oke. Terus sekarang kau lepas itu. Kenapa kau lepas? Bukan karena DO kan? Kenapa? Pengen ikut kakak. Apa yang menarik sehingga kamu pengen ikut kakakmu? Hah? Apa kau melihat perubahan kakakmu? Hah? Oh, kakaknya itu jago karate loh. Oh, kalian salah nggak manfaatkan dia untuk melatih kalian. Saya tahu dia dan berapa. Saya tahu dia, papanya dia ternyata juga atlet karate ya. Orang tua ya. Salah alamat siapa yang milihnya itu mah. Hah? Ini yang dulu. Hah? Olahraga ya? Enggak, yang itu kan diam aja nih, sengaja dipancing. Kenapa dia gak berteriak? Saya itu. Gak mau, Pak. Pensiun dia. Sudah pensiun ya? Bukan. Maksud saya putar situasi ini karena saya lihat dia diam saja. Ngerti? Ya, ini kan sama-sama dari Ambon nih, dua. Dari Mbak Mas Sohi ya. Harusnya kamu berani bilang, maaf Mak, instruksi salah, saya orangnya, gitu dong. Di tes ini, pokoknya dengan Mama O sekarang nggak ada habisnya, selalu mengetes kalian. Sama, Bapak Yakwe juga lagi ngetes. Dengar ya, selain matanya dia tertuju, dia lagi ngetes untuk mendapati apa yang dia inginkan. Dia akan uji semua orang, dia akan tes ya. Sudah berapa tahun? 3 tahun. Dulu kau datang diam aja, ternyata sekarang masih diam aja. Hah? Oke. Ya, Melinda, ajar dulu latihan semuanya. Kami bulan nanti jadi samsaknya, Mas. Enggak lah. Kalau Mama di sini 3 bulan sih kulatih kalian. Sayang aja Mama nggak punya bisa waktu 3 bulan di sini. Paling enggak dasar-dasar udah harus bisa. Ya, oke. Jadi apa yang menarik dari kakakmu? Ngalami perubahan. Ya. Oke. Saya mau berterima kasih untuk kakak yang sudah jadi teladan sampai diteladani adiknya. Ya, yang belum jadi teladan meneladani adiknya, ayo. Ya ada adik. Ya, orang lain. Tidak ada kata tidak. Ya, siapa lagi? Kamu dari siapa? Orang tua. Ya, saya berterima kasih sama orang tuamu. Tapi saya mau tahu kok orang tuamu bisa tahu Gibeon. Bagaimana itu ceritanya? Dari pendeta. Pendeta siapa? Jemaat siapa? Kan di jemaatnya sendiri. Jadi kan ada pendeta, pindah ke keluar kalau ada sekolah. Ya itu terbunuh. Bapakmu pendeta? Enggak. Kami jemaat. Oh, jemaat satu gereja. Pendeta gerejanya siapa namanya? Si Tinjak, dosen kita? Oke. Jadi dari dosen kasih tahu ke orang tua Pendeta, kartu pendeta ke orang tua. gimana? Dari dosen ke pendeta ke orang tua. Oke. Dan sekarang kamu sudah sampai di sini, ada rasa menyesal gak datang? Hah? Optimis gak? Dari yang tidak tahu apa-apa, untuk 3 tahun ke depan optimis gak kamu akan bisa selesaikan dengan baik? Optimis? Serius? Kan pasti Tinjak kalau nggak salah ikat. Kan dia punya STT ikat. Nggak keinginan ke sana?
Enggak. Kenapa? Enggak apa-apa. Di sini nggak ada S1-nya. Adanya es krim. Kalau mau dibeli nanti kita beli ya. Kita beli es krim, iya. Maksudnya ada opung. Bisa kan ada es krim 500 perak kan satu kan? 5.000. 5.000 kecil kali lah, itu berapa orang kalian? Iya. Udah turun lagi 3.000 sekarang. Ada 2.000. Ada lagi dari 5.000, 3.000, 2.000. Ada lagi yang lebih murah. Oh jangan 5.000 aja, jangan 10. 5.000 aja, ya. Dicatat nanti ke kepala sekolah. Es krim 5.000-an. Oh, oke. Sekarang gini, kan dia sukanya rasa jagung harga 3.000. Ya ambil aja kau yang 3.000. Harus gini. Jadilah pribadi yang berintegritas. Kalau yang kau suka itu harganya lebih murah, yang tidak kau suka itu lebih mahal, jangan ambil yang karena mahal tapi kau nggak suka. Harus bisa jadi seperti itu. Ya, mau sampai hari ini ya kalau suruh milih, biarpun semua orang dapatnya yang lebih mahal harganya, tapi kalau aku nggak suka, yang ku suka barangnya murah, ya ku ambil yang. Kenapa harus pusing? Enak kali lah, kan kita dibayar sama-sama 5.000 satu. Belajar mengatur jiwamu. Kalau cukup untuk mau 3.000 saja, itu saja cukup. Walaupun dikasih rata, semua dapat jatah 5.000. Tapi kau bilang perutku cuma cukup 3.000, berani ngomong aku 3.000 saja. Orang lain mau 5.000 silakan, karena cukupnya dia 3.000. Ya, maksud saya kasih contoh itu, ngerti nggak? Ya, jadilah pribadi yang punya prinsip. Ya, pribadi yang punya prinsip. Henokh adalah pribadi yang punya prinsip. Pada zaman itu, semua orang tidak ingin bergaul dengan Tuhan. Tapi dia punya prinsip. Sekalipun dia berbeda, menjadi berbeda dengan orang lain, tapi dia punya prinsip. Tangkep nggak? Zaman itu tidak ada orang bangun mesbah. Cuman dia sendirian, dia nggak pusing. Dan itu terlihat dari Nuh. Dikatain orang gila bikin mesbah di atas gunung, nggak pusing. Karena punya prinsip. Oke? Siap? Jadi kau mau yang 3.000? Karena jagung, rasa jagung. Tapi kita jatahnya tadi berapa? 5.000. Nggak minta ya selisih 2.000-nya ya. Oke, bagian saya sudah selesai. Sekarang masih tahan atau sudah lapar? Sudah. Ya, kita break, kita makan dulu. Nah, tapi makannya pakai gaya militer. Ya, berapa jam? 20 menit makan, selesai duduk lagi. Dengan catatan, saya mau lihat apakah cara makan kalian selesai berantakan atau kalian rapiin di situ. Ya, selesai makan taruh sana rapi. Ya, jadi nggak tunggu instruksi, nggak marsi tugan-tugani. Ya, tahu nggak ngandelin orang, tapi beresin. Oke, siap? Silakan makan. Doanya dulu Pak.